warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, mengawali pembelajaran kita berdoa dulu, membaca surat Al-Fatihah dalam hati masing-masing. Semoga pada pembelajaran kali ini kita diberi pemahaman dan diberi kelancaran. Doa mulai. Amin ya rabbal alamin. Oke, selamat pagi anak-anak. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap patuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Oke, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran hari ini, silakan disiapkan dulu buku catatan dan alat tulisnya. Kalau perlu juga disiapkan, mungkin bisa camilan atau... Oke anak-anak, seperti biasa ya, sebelum kita masuk ke materi inti, saya akan sedikit mereview materi pada pertemuan sebelumnya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang keragaman agama. Dan sudah kita ketahui bersama bahwa di Indonesia terdapat banyak sekali agama, tetapi yang diakui hanya 6 agama, ya, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, Buddha, dan agama Konghucu. Nah, pada pertemuan pada hari ini kita akan membahas lanjutan dari materi keragaman agama, yaitu tentang keragaman ras dan antar golongan. Jadi silakan disimak dengan seksama dan juga dipahami. Di sini ras merupakan penggolongan suku bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik, atau lebih jelasnya, ras merupakan sekelompok manusia yang memiliki persamaan ciri-ciri fisik, misalnya warna kulit, warna rambut, misalnya rambutnya hitam, pirang, kemudian bentuk wajah, misalnya ada yang mempunyai wajah lonjong, bulat, kemudian ada ukuran tubuh, bentuk badan, ada yang tinggi, pendek, kurus, gemuk, kemudian warna mata, ada yang mempunyai mata oranye, ada yang mempunyai warna mata biru, dan lain sebagainya. Kemudian di Indonesia sendiri, di negara kita ini terdapat 4 jenis ras yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ras yang pertama ada ras Malayan Mongoloid. Nah, ini merupakan ras hampir sama dengan ras Melayu. Nah, wilayah sebarannya meliputi Indonesia bagian barat dan tengah, seperti Pulau Sumatera, Jawa, Bali, NTB, Kalimantan, serta Sulawesi. Ciri-cirinya, ras Malayan ini sama seperti kita. Misalnya warna kulitnya sawo mateng atau coklat susu lah istilahnya ya, seperti sawo mateng gitu. Kemudian rambutnya warnanya hitam. Kemudian tingginya standar, tidak ada yang terlalu tinggi, tidak ada yang terlalu pendek. Kemudian dari hidungnya misalkan ada yang mancung, ada yang pesek, ya banyak dan masih banyak lagi. Kemudian ada ras Melanesoid. Nah, ini meliputi Indonesia bagian timur dan tengah, seperti Papua, Maluku, serta NTT. Ciri pada umumnya, ras ini biasanya kulitnya itu cenderung hitam kopi ya, kayak kopi gitu. Kemudian rambutnya itu biasanya pada umumnya itu keriting, seperti orang Papua kan kebanyakan keriting. Nggak semua, tapi kebanyakan keriting. Kemudian dari bentuk badan, ras Melanesoid ini cenderung kekar, seperti orang Papua ya, kekar, tinggi, besar gitu. Kemudian yang ketiga ada ras Asiatik Mongoloid. Nah, ras Asiatik ini ras yang muncul karena pengaruh budaya luar, seperti orang Jepang yang tinggal di Indonesia, orang Tionghoa yang tinggal di Indonesia, atau orang Indonesia yang
punya keturunan dengan orang Jepang, Tionghoa, atau orang Asia lainnya. Jadi ras ini itu merupakan ras gabungan antara orang Indonesia dengan Asia, seperti Jepang, Cina, dan lain sebagainya. Ciri-cirinya pada umumnya ras ini memiliki warna kulit yang putih. Kemudian dari hidung biasanya cenderung mancung. Dari bentuk wajah cenderung lonjong, nggak bulat, lonjong gitu. Kemudian dari mata pada umumnya cenderung sipit atau kelopak matanya itu nggak kelihatan. Jadi istilahnya sipit. Kemudian yang keempat ada ras Kaukasoid. Nah ini sama pengertiannya dengan ras Asiatik, hanya saja ini ranahnya di Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika, serta India. Ciri-cirinya itu hidungnya mancung, kemudian dari warna matanya itu oranye pekat, kayak oranye buah jeruk itu. Kemudian untuk rambutnya itu kadang ada yang pirang. Ya orang Amerika kan rambutnya ada yang pirang, seperti rambutnya bule pada umumnya. Jadi itu. Nah, untuk ras asli Indonesia atau ras yang asli muncul di Indonesia itu nomor 1 dan nomor 2, yaitu ras Malayan Mongoloid dan ras Melanosoid atau ras Melanesoid. Sedangkan untuk yang nomor 3 dan keempat ini, ras Asiatik Mongoloid dan ras Kaukasoid ini muncul karena ada pengaruh dari bangsa luar. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu keragaman antar golongan atau bisa disebut antar golongan. Antar golongan merupakan penggolongan suku bangsa berdasarkan struktur sosial atau kedudukan. Jadi penggolongannya dilihat dari kedudukan seseorang dalam kehidupan masyarakat. Nah, terdapat dua macam antar golongan. Yang pertama yaitu golongan yang bersifat vertikal dan golongan yang bersifat horizontal. Golongan yang bersifat vertikal merupakan pengelompokan manusia berdasarkan status serta kedudukannya. Ya, jadi ini hanya dilihat dari statusnya seseorang itu di tengah masyarakat. Contohnya golongan kaya dianggap lebih tinggi dari golongan miskin. Golongan bangsawan dianggap mempunyai kedudukan lebih tinggi dari golongan pinggiran. Golongan pemimpin dianggap lebih tinggi dari golongan bawahan. Nah, perlu diingat, dalam golongan vertikal ini terdapat tingkatan. Selalu muncul tingkatan dari kelompok yang memiliki kedudukan paling atas dengan kelompok yang memiliki kedudukan paling bawah. Contohnya presiden yang paling atas. Kemudian yang paling bawah misalkan ketua RT. Contoh lagi, yang paling atas golongan kerajaan. Yang paling bawah golongan misalkan rakyat dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu golongan horizontal. Golongan yang bersifat horizontal ini merupakan pengelompokan manusia berdasarkan kesetaraannya. Jadi di sini meskipun terdapat perbedaan, tapi mereka memiliki kesatuan. Contohnya perbedaan agama Islam dengan agama Kristen. Tidak ada yang menjamin atau tidak ada yang bilang bahwa agama Kristen lebih tinggi dari agama Islam, begitupun sebaliknya. Ya, jadi antara agama Islam dengan Kristen dianggap sebagai sesuatu yang setara atau sama, ya sama-sama agama. Kemudian yang kedua perbedaan ras, perbedaan suku, dan perbedaan mata pencaharian. Contohnya guru dengan petani. Ini tidak boleh dikatakan guru lebih tinggi dari petani atau sebaliknya, tidak boleh. Tapi mereka itu sama-sama mata pencaharian dan lain sebagainya. Perlu diingat golongan horizontal ini
meskipun terdapat perbedaan kelompok, ya, entah kelompok guru atau kelompok petani, tetapi mereka selalu dianggap setara atau sama. Tidak ada perbedaan antara masing-masing kelompok. Nah, kemudian anak-anak di sini ada rangkuman biar kalian mudah untuk mengingat. Di awal sudah saya jelaskan bahwa keragaman itu dibagi menjadi 4, yaitu keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan, atau biasa disingkat dengan keragaman SARA. Nah, untuk pengertiannya agar kalian mudah mengingat, cukup kalian ingat kata kuncinya saja. Jangan diingat semuanya. Ya, jika keragaman suku, maka pembagiannya atau pengelompokannya berdasarkan budaya. Ya, saya ulangi, jika keragaman suku berdasarkan budaya, jika keragaman agama berdasarkan kepercayaan, jika keragaman ras berdasarkan ciri-ciri fisik, dan jika keragaman antar golongan berdasarkan kedudukannya. Jadi cukup kalian ingat kata kuncinya saja, nggak usah diingat semuanya, biar nggak bingung. Seperti itu ya. Nah, baik anak-anak, saya rasa cukup untuk pertemuan pada hari ini. Jangan lupa dicatat, oke? Karena nanti kalian akan menjalani UTS agar kalian ada bahan untuk belajar. Jadi dicatat dan juga dilengkapi catatannya bagi yang belum lengkap. Gitu ya. Baik, saya rasa cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.